Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu, luar biasa, dan tetap semangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu proposisi yang di dalamnya membahas mengenai unsur, bentuk, kuantitas, dan kualitas. Dalam bahasa yang sederhana, proposisi itu adalah pernyataan yang dapat diberi nilai benar atau salah. Nah, proposisi itu merupakan pernyataan dan bukan pertanyaan. Jadi, di sini perlu ditegaskan bahwa proposisi itu merupakan pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian, proposisi itu merujuk pada suatu fakta. Proposisi senantiasa selalu dapat diberi nilai apakah benar atau yang sering disebut dengan B atau salah atau yang dikenal dengan istilah S. Nah, jadi di sini berkaitan dengan sifat proposisi yang merupakan sebuah pernyataan, maka proposisi itu dapat diberi nilai B atau S. B itu benar, S itu salah. Nah, dengan demikian, jika seseorang menyatakan suatu atau sesuatu, nah, baik itu terlepas apakah dalam hal ini, contohnya, seorang raja yang kaya raya atau si pemulung yang hina, maka proposisi atau pernyataan itu selalu harus dapat diukur apakah benar atau salah. Nah, contoh di sini saya itu mencontohkan tadi ya, seorang raja itu apakah seorang raja yang kaya raya atau si pemulung yang hina yang kemudian dihina, maka proposisi atau pernyataan di sini itu harus dapat berupa benar atau salah. Nah, kemudian contohnya seorang raja berkata, manusia adalah dapat hidup apabila tidak makan selamanya. Sekalipun itu adalah proposisi atau pernyataan dari sang raja, namun pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, proposisi si pemulung yang menyatakan setiap orang adalah perlu makan merupakan pernyataan yang diberi nilai benar. Nah, begitu ya. Kemudian, di dalam proposisi itu juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama, proposisi itu merupakan bentuk pemikiran kedua yang merupakan pengembangan dari konsep atau pengertian yang biasanya berupa rangkaian konsep atau pengertian. Kemudian, pada saat terjadinya observasi empirik, di dalam pikiran tidak hanya terbentuk pengertian saja, tetapi juga terjadi perangkaian dari term-term itu. Nah, kemudian proposisi itu juga mempunyai 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan kopula atau SPK. Nah, kemudian komponen proposisi itu yang bagaimana? Jadi proposisi di sini tuh memiliki 3 komponen pokok. Yang pertama TS, kemudian kopula, kemudian TP. Jadi yang pertama TS atau yang sering dikenal term subject, kemudian kopula itu dikenal dengan penghubung, kemudian TP itu term predikat. Kemudian sebagaimana contoh di sini, yang pertama, proposisi yang pertama, ayah membaca surat kabar. Ya, yang pertama, ayah membaca surat kabar. Nah, di sini merupakan proposisi kategoris karena membaca surat kabar, yaitu term predikat itu diakui tanpa syarat tentang ayah. Jadi tanpa term subjek. Yang kedua, contoh yang kedua, proposisi atau pernyataan. Emilia tidak lulus ujian.
tergolong proposisi kategoris karena lulus ujian disebut dengan term predikat itu diingkari secara mutlak tentang Emilia atau term subjek begitu. Nah, kemudian sementara itu, sebuah proposisi kategoris itu hanya dapat disebut standar jika proposisi kategoris tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama, ketiga unsurnya yaitu term subjek, term predikat, dan kopula dinyatakan secara eksplisit. Kedua, term subjek dan term predikat sama-sama berstruktur kata benda. Selanjutnya, dalam logika, sebuah kalimat itu hanya dapat disebut proposisi bila memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri berikut. Saya ulangi, di dalam logika sebuah kalimat hanya dapat disebut proposisi atau yang dikenal dengan pernyataan bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung term subjek dan term predikat yang dihubungkan dalam sebuah pernyataan. Yang kedua, mengandung sifat pengakuan atau pengingkaran. Yang ketiga, mengandung nilai benar atau salah. Selanjutnya, mengenai klasifikasi proposisi kategoris. Proposisi kategoris, klasifikasinya itu yang pertama mengenai kuantitas proposisi. Di dalam kuantitas proposisi itu terdiri dari yang pertama, dalam setiap proposisi itu bahwa setiap TS atau term subjek maupun TP atau term predikat selalu memiliki kuantitas. Yang kedua, kuantitas pada TS maupun TP hanya dua kemungkinan, apakah U atau P. U itu semua, diartikan semua, tapi dikatakan bahwa TS maupun TP selalu memiliki kuantitas. Kemudian, walaupun dinyatakan selalu memiliki kuantitas, namun harus disadari bahwa kuantitas tersebut tidak selalu muncul atau tampak. Contoh, nah di sini apabila kuantitasnya itu tidak muncul atau tidak tampak. Contohnya yang pertama, contoh kuantitas yang tampak. Sebagai advokat telah menempuh program pasca sarjana. Jadi seorang advokat itu harus menempuh program pasca sarjana. Jadi sebelum kata advokat muncul, kuantitas TS yaitu P. Nah, kemudian bandingkan dengan contoh kuantitas yang tidak muncul atau tidak tampak. Misalnya, kambing makan rumput. Nah, walaupun tidak muncul namun bukan berarti tidak ada. Jadi, di sini menurut kalian atau menurut Anda apakah kuantitas untuk kambing apakah U atau P? Nah, ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah kuantitas untuk kambing adalah U atau semua. Jadi U itu diartikan semua karena setiap atau semua kambing itu makan rumput. Jadi tadi kan kambing makan rumput. Nah, itu apakah semua kambing atau salah satu kambing? Nah, padahal di sini bisa dipastikan kalau kambing itu makan rumput. Maka di sini untuk jawabannya kuantitas untuk kambing itu adalah U atau P. Selanjutnya, kuantitas sebuah proposisi kategoris itu ditentukan oleh term dan luas term dan subjeknya. Nah, jadi di sini saya jelaskan. Jadi ada namanya di dalam proposisi kategoris yang ditentukan oleh term subjeknya itu ada yang namanya dibagi menjadi 3 ya, dibedakan atas 3, proposisi singular, proposisi partikular, dan proposisi universal. Yang pertama, proposisi singular itu adalah proposisi yang luas term subjeknya singular. Artinya, pengertian term subjek atau TS itu menunjuk hanya pada suatu hal, benda, atau individu tertentu. Contoh, gedung baru itu berlantai 12. Yang kedua, proposisi partikular yaitu proposisi yang luas term subjeknya atau TS partikular. Artinya, pengertian term subjek itu tidak menunjukkan pada keseluruhan luasnya, melainkan
hanya sebagian atau paling kurang satu, namun yang satu itu tidak tentu yang mana. Contoh, tidak semua binatang dapat dijinakkan. Nah, jadi ini tidak ditentukan yang mana, begitu ya, karena contohnya itu tidak semua binatang dapat dijinakkan. Kemudian yang ketiga, proposisi universal adalah proposisi yang luas term subjeknya itu universal. Artinya pengertian term subjek atau TS itu meliputi semua hal, benda atau individu yang terdapat di dalamnya tanpa kecuali. Kalau tanpa kecuali biasanya semua ya, atau seluruh. Contoh, semua manusia dapat mati. Baik, kemudian mengenai kualitas proposisi. Kualitas proposisi itu dibedakan atas dua macam. Yang pertama, proposisi afirmatif. Yang kedua, proposisi negatif. Proposisi afirmatif itu suatu proposisi dikatakan afirmatif apabila apa yang menjadi term predikat atau TP itu diakui tentang apa yang menjadi term subjek. Kemudian ini misalnya contohnya, Gumintir adalah pedagang buah apel. Nah, proposisinya itu ya, Gumintir adalah pedagang buah apel. Misalnya berkualitas afirmatif. Karena apa? Alasannya apa? Karena pedagang buah apel itu term predikat. Dalam proposisi tersebut diakui tentang Gumintir itu sebagai term subjek. Jadi term subjeknya itu Gumintir, sedangkan term predikatnya itu adalah pedagang buah apel. Yang kedua mengenai proposisi negatif. Suatu proposisi dikatakan negatif apabila apa yang menjadi term predikat atau TP itu diingkari tentang apa yang menjadi term subjek atau TS. Contohnya proposisinya seperti ini. Layang Seto bukan Peragawati. Misalnya di sini ya, berkualitas negatif itu alasannya kenapa? Karena Peragawati itu sebagai term predikat. Dalam proposisi tersebut diingkari tentang Layang Seto itu sebagai term subjek, begitu. Kemudian mengenai klasifikasi proposisi kategori itu menurut kuantitas dan kualitasnya itu ada 6. Yang pertama, proposisi universal afirmatif. Yang kedua, proposisi partikular afirmatif. Yang ketiga, proposisi singular afirmatif. Yang keempat, proposisi universal negatif. Yang kelima, proposisi partikular negatif. Dan yang terakhir, proposisi singular negatif. Contohnya ya, untuk lebih mempermudah. Yang pertama, proposisi universal atau singular afirmatif. Yaitu contohnya, semua penumpang selamat. Bandung itu terletak di wilayah Jawa Barat. Contoh yang kedua mengenai proposisi universal atau singular negatif. Perhatikan ya, semua jalan di sini tidak beraspal. Hasan bukan peternak ayam. Jadi ya ini tentang singular negatif. Selanjutnya, proposisi partikular afirmatif. Contohnya, beberapa mahasiswa pandai menyanyi. Kemudian contoh yang kedua, ada karyawan yang bergelar sarjana. Terakhir mengenai proposisi partikular negatif. Nah, di sini contohnya, sebagian mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi. Kemudian tidak semua binatang dapat berenang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.